Terkhusus pada pagi hari ini, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Romo Nugroho SSCC dan Romo Badini SSCC, Bapak Ibu, Suster, serta tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada hari ini, kita akan mengikuti misa pelantikan pengurus SFW dari 4 konferensi yang ada di Bandung. Sebelum kita memulai misa, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan bayi kecil yang terkasih, selamat pagi. Semua harus disapa karena semuanya itu adalah calon Vincentian. Kita pagi ini bersyukur bisa berkumpul bersama untuk acara pelantikan pengurus baru dari SSW Bosco, SSW Gabriel, SSW Mikael, Ignatius, Petrus, ada yang belum disebut. Berarti saya hafal. Periode 2026 sampai dengan 2029 ya. Dan kita hari ini diajak menimba inspirasi dari Nabi Yesaya yang menghendaki supaya kita mau berbagi, dan juga diajak untuk menimba inspirasi dari Yesus sendiri yang menekankan bahwa kita adalah garam dan cahaya dunia. Marilah kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari segala kelemahan kita, dan mari kita mohon rahmat pengampunan dari Allah. Saya mengaku Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memancarkan cahaya hidup sejati. Kami mohon, terangilah hati kami agar semakin mengimani sabda Putramu, sehingga kami pun dapat memancarkan cahayamu bagi dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku menghendaki supaya engkau membagi-bagikan rotimu dan kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tak punya rumah, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah laksana fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Ia akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ketika aku datang kepadamu, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmah untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku pun datang kepadamu dalam kelemahan, dengan sangat takut dan gentar. Baik ajaran maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mana yang benar nih? Yang benar mana? Yesaya Vincentian banget atau Vincentius Yesayanis banget? Mungkin dua-duanya bisa benar ya. Kan Yesaya itu seorang nabi ya. Dia visioner, pandangannya itu visioner. Lalu sudah bisa melihat jauh ke depan sampai orang-orang sezamannya itu tidak bisa memahami. Mungkin ketika mengucapkan ajakan supaya saling berbagi ini, Yesaya juga mendapatkan visi bahwa suatu saat visi ini akan diikuti oleh Vincentius. Jadi walaupun selisihnya mungkin 1200 tahun, 1300 tahun, tapi yang namanya nabi ya, namanya nabi itu mendapatkan pandangan tentang hal-hal yang parusia, tentang situasi ke depan yang
tidak bisa ditetapkan akan terjadi kapan. Bahkan di antara kita sendiri juga pasti juga ada yang punya rahmat kenabian itu. Ada yang mengatakan bahwa nabi berakhir dengan nabi tertentu gitu ya. Tapi rahmat kenabian ini tetap terlaksana. Bapak Ibu yang aktif dalam Serikat Santo Vincentius itu juga pasti juga dikaruniai oleh rahmat kenabian. Don Bosco punya visi ke depan bahwa anak-anak kecil ini suatu saat ada yang akan menjadi tentara, akan ada yang menjadi presiden, akan ada yang menjadi siapa lagi? Siapa lagi? Akan menjadi apa lagi? Ilmuwan, pengusaha. Ya jadi pastor mungkin satu. Jadi suster masih lebih banyak ya karena mereka sudah melihat alma gitu ya. Jadi ya bisa jadi SSW Bosco punya visi ke situ gitu ya. Maka dia spesialisasikan dirinya kepada bantuan pendidikan ya, dengan harapan supaya dari modal yang kecil yang diberikan kepada anak-anak itu nanti bisa berkembang kepada sesuatu yang memberikan dampak baik di masa depan. SSW yang lain sih kayaknya lebih mengurus orang-orang dewasa ya. Jadi SSW Mikael, Gabriel, Ignatius, Santo Petrus, apalagi ada lagi? Garut ya. Garut itu pasti punya visi juga. Hanya visinya lebih ke pengembangan sosial ekonomi. Dan Vincentius ini juga seorang yang visioner. Karena dari gerakan Santo Vincentius, sekarang keuskupan-keuskupan itu punya komisi PSE, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi. Awalnya ya nggak ada. Awalnya para misionaris itu datang ke berbagai negara, ya tujuannya menyebarkan Kristus. Syukur-syukur menarik warga untuk menjadi Katolik. Itu tujuan awal dari para misionaris. Ya memang mereka melalui pendidikan. Santo Vincentius juga seorang misionaris gitu ya. Vincentius dilanjutkan oleh misionaris CM ya sebenarnya. CM ya. Kongregasi Misiu. Jadi memang namanya sendiri sudah Kongregasi Misiu. Jadi orientasinya adalah misi dan terusnya. Bukan permisi tapi misi terusnya. Perutusan. Mereka sungguh-sungguh menghayati Ekaristi, ite missa es, pergilah engkau diutus. Dan itu para Vincentian itu terus mengembangkan itu ya, termasuk salah satu diantaranya adalah Pastor Jansen ya, Pastor Jansen. Jadi ini mengembangkan dan di beberapa paroki di Indonesia itu terbentuk Serikat Santo Vincentius yang selanjutnya oleh keuskupan-keuskupan dinilai baik dan dipikirkan alangkah baiknya kalau karya ini diakomodir oleh keuskupan. Jadi kalau misalnya para penggiat Santo Vincentius melihat ada paroki-paroki yang sudah tidak tidak mengaktifkan kembali Santo Vincentius, jangan kecewa gitu ya. Jangan kecewa. Kenapa? Karena bukan berarti ide Santo Vincentius itu mati, bukan ya. Tetapi ide Santo Vincentius itu justru sudah menjadi garam gitu. Vincentius yang memberi semampunya, memberi sekuatnya, dilanjutkan oleh para Vincentian yang juga mengumpulkan sedapatnya, lalu membagikan semampu mungkin, karena nggak mungkin memberikan terlalu banyak ya. Tahun 80 itu donatur pendidikan, satu donatur bisa untuk mendanai 5 atau 6 anak. Tapi sekarang satu anak itu
kalau mau dibantu sepenuhnya harus 10 donatur. Karena memang sekolah-sekolah yang disasar ya mahal-mahal sekarang. Dulu waktu saya SD, uang sekolahnya cuma berapa? 1.500 gitu. Waktu SMP 3.500, itu pun yang membiayai saya sudah biayaan itu ya. 3.500. Ya gimana sih uang sekolah naik terus gitu ya. Apalagi sekarang gitu ya. Sekarang benar-benar biayaan, sekarang tidak bisa. Ada sekolah yang bahkan uang sekolahnya per bulan itu mendekati 1 juta gitu ya. Nah itu yang tergantung pada UMP, ya jelas megap-megap gitu ya. Mendingan suruh langsung menjadi entrepreneur aja, menjadi wira swastawan aja gitu ya. Apa usahanya? Ya goreng balap-balap. Jadi itu yang terjadi. Goreng balap-balap pun perlu dukungan SSP. Ya, cukup banyak yang datang kepada SSP untuk berwirausaha. Nah ini kita hari ini dimotivasi oleh Yesaya dan juga oleh Yesus sendiri supaya kita mau menjadi garam dan terang dunia. Dulu kalau kita lihat-lihat dari bahasa asing gitu ya, bahasa Inggris, gaji, upah itu bahasa Inggrisnya apa? Salary. Salary itu berasal dari kata apa? Salarium itu bahasa Latin. Tapi salary sendiri berasal dari kata apa? Dari kata salt. Apa itu salt? Garam. Ya karena memang pada masa sampai dengan masa Yesus dan selanjutnya itu garam sering dijadikan sarana transaksi. Jadi pajak utama itu adalah para pedagang garam. Yang terutama dipajak itu adalah para pedagang garam, bukan kontraktor, bukan pengusaha. Waktu itu belum ada kontraktor, jadi bukan pengusaha properti. Dulu tukang kayu pun dianggap rendah kan. Ketika Yesus berkhotbah di Nazaret, sanak saudaranya bilang, bukankah ini tukang kayu, jadi rendah. Yang dipandang sebagai orang kaya adalah pengusaha garam, sehingga garam menjadi sarana perpajakan yang luar biasa. Nah, garam itu akan berfungsi dan akan menjadi nikmat, bukan karena dia dalam bentuk garam langsung kita makan, tidak ya. Kalau kita nekat makan garam ya akan biarin. Makanya ada istilah dalam garam Inggris gitu ya, karena memang tugasnya untuk mencuci perut gitu. Tapi garam itu punya kualitas tersendiri karena dia mau bercampur dengan materi-materi yang lain, dengan sayuran, dengan gorengan, dengan bahkan juga dengan minuman. Itu dia mau bercampur dengan materi-materi lain, sehingga dari garam yang sedikit itu memberi warna kepada banyak hal. Nah, beberapa kali pertemuan SSP kan juga ada keluhan, aduh pastor ini gerakan SSP ini semakin memudar. Sekarang berapa keuskupan yang punya SSP? Keuskupan, kalau di Bandung masa satu keuskupan. Di Bandung berapa paroki? 4 paroki. Dari kota Bandung sendiri ada 11 paroki. Ini yang punya SSP 4 itu udah Bandung Raya ya, karena Cimahi masuk gitu. 5 Garut masuk gitu. Jadi udah Bandung Raya. Sementara Garut udah gak masuk Bandung Raya lagi, Garut udah Jawa Barat gitu ya. Nah, di Keuskupan Bandung sendiri yang punya sekian banyak paroki itu hanya 4 paroki yang memiliki SSP. Kecil. Jadi hanya berapa persen? Mungkin nggak sampai 10% kayaknya dari 33. Sekarang mungkin 34 paroki. Dari 34 paroki hanya 4 paroki. Apakah lalu SSP harus ekspansi ke sana? Nggak perlu, karena
aspek garam ini sudah berfungsi, gitu. Sudah berfungsi. Paroki-paroki lain mungkin tidak menamakan diri sebagai SSP, tetapi mereka punya PSE. Jadi punya seksi pengembangan sosial ekonomi yang geraknya juga diinspirasi oleh SSP. Geraknya diinspirasi oleh Santo Vincentius. Lalu SSP juga berperan di bidang pendidikan. Yang fokus pada pendidikan berapa paroki? Gabriel fokus pada pendidikan. Ada Gabriel. Ignatius? Santo Petrus? Ada. Tapi tidak bentuk SSP sendiri ya. Yang bentuk SSP sendiri cuma Don Bosco ya. Don Bosco orientasi. Lalu paroki-paroki yang lain bagaimana? Ya nggak usah cemas gitu ya, karena setiap paroki ternyata punya afiliasi dengan Pelikan, peduli pendidikan. Jadi apa ya istilahnya, spiritualitas Santo Vincentius itu sudah diadopsi oleh berbagai keuskupan. Memang namanya tidak semuanya menggunakan nama SSP, tetapi sudah diadopsi dan mereka melaksanakan karya seperti yang dilaksanakan oleh Santo Vincentius, oleh Serikat Santo Vincentius. Lalu apakah Santo Vincentius lalu mau berteriak seperti Yohanes Rasul? Tuhan, mereka bukan anggota kita, apakah gerakan mereka harus kita hentikan? Ya nggak usah gitu ya, karena kita juga tidak bisa meraup semua orang, tetapi yang jelas SSP sejak pendiriannya sudah menjadi garam. Dan nanti SSP juga tinggal mengamati kalau misalnya ada bagian-bagian yang ternyata belum terbantu, itu mungkin kalau SSP sanggup bisa SSP masuk. Tetapi kalau SSP melihat ini harus dikerjakan oleh komisi apa, ya SSP bisa usul kepada uskup Ulasio. Jadi sampaikan aja kepada Monsinyur, Monsinyur di paroki ini masih banyak tuh orang yang belum terlayani. Kenapa kamu tahu? Ya mereka jauh-jauh dari luar kota itu datang ke SSP kami untuk minta bantuan. Setelah kami data ternyata di luar radius kami gitu ya. Misalnya SSP Ignatius didatangi orang Cianjur gitu. Jadi minta bantuan. Kenapa jauh-jauh dari Cianjur? Lalu lapor ke Monsinyur, Monsinyur bilang, "Dan Cianjur bukan uskupan kita." Cianjur mau udah masuk Bogor. Ya paling nanti sesama uskup nanti Monsinyur bicara dengan Monsinyur Tri, administrator Keuskupan Bogor. Itu tak umatmu tuh, masa jauh-jauh ke Cimahi minta bantuan gitu. Lalu Monsinyur Tri nanti yang akan menindaklanjuti. Jadi seperti itu peran kalau misalnya Anda mau menerapkan posisi sebagai cahaya. Tidak semuanya harus ditangani sendiri. Jadi setiap keluhan silakan diterima. Jangan langsung dikatakan, Bapak mah bukan umat sini, kami nggak bisa bantu. Ya memang bukan umat sini gitu ya, tetapi tetap bisa diberi arahan gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal di mana? Tinggal di sini. Oh ini sebenarnya masuk ini. Kira-kira berani nggak ketemu pastor parokinya? Aduh sian nih. Kenapa sian? Nggak pernah kasih kolektor. Jadi mungkin seperti itu. Tetapi kita bisa memerankan sebagai cahaya sejauh kita pada posisi tertentu tidak sanggup menjadi garam. Selama kita masih menjadi garam, kita tidak akan memberikan yang banyak, tidak. Tetapi kita akan memberikan sedikit, tetapi yang sedikit itu diharapkan berdampak. Mari kita berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah.
Aku percaya akan kumpulan perawan demi pramiskin yang digembirakan karya pahlawan. Hormat terbesar telah dianugerahkan karena jasa bagi orang tua. Bapa tersuci, harap kau doakan peniru nikah. Amin. Amin. Silakan duduk. Para perjanjian yang terkasih, pada hari ini, Minggu, tanggal 8 Februari 2026, di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan mengangkat saudara-saudari kita sebagai ketua dan pengurus konferensi periode 2026-2029. Kepada yang namanya disebut supaya maju ke depan. Dari konferensi Don Bosco, Maria Irma Devina sebagai ketua, Laurentius Henry Indrawan sebagai wakil ketua, Adrian Hadi Pratama sebagai sekretaris, Florentina Jesse Melinda Hermawan sebagai bendahara 1, Cecilia Cindy Saputra sebagai bendahara 2. Dari konferensi Gabriel, Lukas Mugirita Nuraharja sebagai ketua, Franciscus Asisi Benyamin Effendi Ruhana sebagai wakil ketua, Veronica Desi Indrawati sebagai sekretaris, Christine Devita sebagai bendahara. Dari konferensi Santo Ignatius Cimahi, Petrus Surono sebagai ketua, Yulita Eriawati sebagai wakil ketua, Hotmian Sinaga sebagai sekretaris 1, Maria Ansela Suciati Carvalho sebagai sekretaris 2, Ismawati sebagai bendahara. Dari konferensi Santo Mikael, Ana Gunawan sebagai ketua, Yovita Herianti Gunawan sebagai wakil ketua, Marcella Herlanti Oking sebagai sekretaris, Maria Caroline Gunawan sebagai bendahara. Bisa dibikin 2 baris ya. Melalui pelantikan ini untuk bergabung dalam Serikat Sosial Vincentius dan kemudian mengutus saudara-saudari ke tengah-tengah umat dalam keluarga, konferensi, dewan, dan dalam lingkungan di mana saja Anda berada. Romo yang kami hormati, sebelum saudara-saudari ini dilantik secara resmi, Sudilam berkenan memperbaharui kesediaan Vincentian. Saudara-saudari para pengurus Serikat Santo Vincentius, bersediakah saudara-saudari dengan bantuan Roh Kudus untuk melaksanakan tugas suci ini yang dipercayakan kepada saudara-saudari dengan rendah hati menurut teladan Santo Vincentius dan Beato Frederick Osana, demi kemuliaan Allah dan kesejahteraan serta keselamatan sesama. Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari dengan rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi, harta milik untuk menolong sesama yang menderita? Ya, kami bersedia. Bersediakah saudara-saudari
untuk menolong dan membantu sesama yang miskin dan menderita, dan selalu setia mewartakan bahwa Allah itu Maha Baik dan Maha Cinta kepada mereka. Bersediakah saudara-saudari sebagai ketua bersama para pengurus lainnya membimbing anggota dan menjalankan tugas dengan jujur, setia, rela, baik dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudari. Semoga Allah yang telah memulai karyanya yang baik dalam diri saudara-saudari akan menyelesaikannya pula. Saudara-saudari, sebelum para pengurus konferensi mengucapkan kata-kata pelantikan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati dan pasrah diri kepadanya bersama-sama memohon kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Para hadirin persilakan berdiri. Kita nyanyikan bait 1, 3, 5, 7. Lilinnya boleh dinyalakan. Hadirin boleh duduk, persilakan duduk. Para Vincenzian yang terkasih, dengan meneladan Santo Vincentius dan Beato Frederick Ozanam, Kristus membutuhkan tangan saudara untuk menolong sesama saudara, terutama yang menderita. Kristus membutuhkan mulut saudara untuk berbicara tentang cinta dan kebaikan Tuhan. Kristus membutuhkan kaki saudara untuk mengunjungi para penderita, para janda, yatim piatu, untuk menghibur, menolong, dan membantu mereka yang membutuhkan bantuan sejauh saudara sanggup.
Kristus membutuhkan seluruh diri saudara. Kini tibalah saatnya saudara-saudari dilantik agar dapat secara resmi menjalankan tugas pelayanan suci ini. Dengan lilin menyala di tangan kanan sebagai lambang terang Kristus yang hadir, dan tangan kiri terkatup di dada sebagai ungkapan penyerahan diri sepenuhnya, saudara mengangkat janji dengan mengulangi kata-kata pelantikan yang saya ucapkan. Tuhan yang hadir menjadi saksi dalam pelantikan saudara. Maka dengan suara yang tegas dan lantang, saudara mengulangi kata-kata pelantikan ini. Demi nama Tuhan yang Maha Esa, dan dengan pertolongan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kami berjanji dan bersedia melaksanakan tugas dan kewajiban kami sesuai dengan kemampuan yang ada pada kami, demi kepentingan pelayanan kami. Kami bersedia menjunjung tinggi keyakinan iman, etika dan nama baik serikat, serta anggaran dasar serikat Santo Vincentius. Semoga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai, membimbing dan memberkati kami untuk melayani sesama yang menderita, seturut teladan Santo Vincentius dan Beato Frederick Ozanam. Mohon Romo selaku wakil Kristus di dunia meneguhkan janji saudara-saudari pengurus konferensi ini dengan pesan singkat dan berkatnya. Saudara-saudari pengurus Serikat Santo Vincentius yang baru, kalung yang populer itu adalah kalung yang medalinya salib, dan untuk orang-orang Katolik biasanya memang ada korpusnya, Yesus tersalib, dan dengan Yesus terpaku di salib memang dia yang bebas bergerak itu hanya mulutnya, dan Yesus sudah memberi pesan-pesan ini tadi ya. Kristus membutuhkan tangan, membutuhkan mulut saudara, membutuhkan kaki saudara untuk melakukan itu, dan Anda sekalian menjadi kaki tangan Tuhan Yesus yang tersalib untuk meneruskan kabar gembiranya, meneruskan karya-karya cinta kasihnya. Oleh karena itu, terima kasih banyak atas kesediaan Anda semua untuk menjadi ketua dan pengurus Serikat Santo Vincentius yang baru ini. Dan mari kita mohon berkat, mohon doa atas kehendak baik saudara-saudari. Allah Bapa Tuhan kami, Bapa yang berbelas kasih dan pokok segala penghiburan, Engkau bersemayam di surga, tetapi tetap memperhatikan dunia. Engkau mengetahui segala sesuatu sebelum dijadikan. Engkau mengenal hati manusia. Rahmatilah hamba-Mu yang Kau pilih ini, supaya menunaikan tugasnya tanpa celah, supaya ia membuat wajah-Mu selalu penuh belas kasih. Engkau telah mengangkat para pemimpin ini. Semoga kemuliaan-Mu terpancar dalam diri orang-orang pilihan-Mu. Curahkanlah ini kepada orang-orang pilihan-Mu ini. Kekuatannya berasal daripada-Mu, yaitu roh pangkal segala rahmat. Semoga mereka berkenan kepadamu karena lembut dan murah hati, dan karena amal bakti yang diwujudkannya melalui tugas perbuatannya. Semoga saudara sekalian, para pengurus konferensi Dewan Daerah dan Dewan Wilayah yang baru saja dilantik, senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih Romo. Dengan telah diteguhkannya janji saudara oleh berkat Romo, maka selesailah sudah upacara pelantikan ini. Terima kasih atas janji dan kesediaan saudara. Selamat berjuang. Tuhan akan selalu menyertai dalam perjuangan kita selama-lamanya. Terima kasih. Inilah para pengurus konferensi yang baru dilantik. Dipersilakan kembali ke tempat masing-masing dan kita akan lanjutkan perayaan Ekaristi Kudus. Kita lanjutkan dengan doa umat. Kita adalah garam dan terang dunia, maka marilah kita panjatkan doa kepada Bapa agar kita selalu hidup oleh sabdanya sebagai garam dan terang dunia. Bagi Bapak Uskup, para imam dan biara-biarawati, pendamping rohani SSV, anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan kesetiaan dalam tugas perutusan dan karya pelayanan mereka, khususnya dalam mendampingi konferensi-konferensi SSV, sehingga dapat berjalan bersama sehati sejiwa menjadi gereja yang relevan, berdaya, dan misioner. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua anggota konferensi dan dewan daerah, berkatilah anggota-anggota SSV di setiap konferensi dan dewan daerah agar tetap setia dalam panggilan melayani, senantiasa peka dan peduli pada mereka yang miskin dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para klien SSV, berikanlah ketabahan, kekuatan dalam menghadapi derita-derita rohani dan jasmani dari keluarga-keluarga miskin. Semoga pencobaan-pencobaan dapat mereka lalui dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan penyerahan diri yang berkenan kepadamu, serta menghasilkan buah-buah keselamatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para donatur dan mereka yang berbuat baik kepada kaum miskin, berikanlah rahmat-Mu kepada mereka yang berbuat baik kepada kaum miskin. Berkatilah para donatur kami dan dengan berikanlah mereka kesehatan, umur panjang, dan kelimpahan rezeki, serta dengan kemurahan hati mereka boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu berbagi berkat kepada kaum miskin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus yang baru dilantik, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati, budi, dan pikiran para pengurus yang baru dilantik agar mereka dapat menjalankan tugasnya, melayani dengan semangat kerendahan hati, menjalin kerjasama yang baik, seturut teladan Santo Vincentius dan Beato Frederick Ozana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan pertemuan nasional SSV Indonesia serta pemilihan ketua dan pengurus SSV Dewan Nasional pada bulan Juli 2026 nanti. Semoga semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, barang siapa berseru kepadamu takkan dikecewakan. Kami mohon berkat-Mu turun atas para pengurus SSV yang baru dilantik pada hari ini. Semoga berkat-Mu turun atas mereka, serta Kau kuatkanlah segala usaha dan kesetiaan mereka, dan berilah mereka semua berkat-Mu, dan juga kami semua yang berkecimpung dalam bantuan, mengulurkan tangan, memberikan sedikit rezeki kami untuk SSV, bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Besar kasih-Mu.
berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan kesediaan kami untuk menerima terang sejati dari-Mu. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Marilah menggarapkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkan
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita hidupkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Apakah
Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas karunia sabda dan tubuh putramu. Semoga sabdanya selalu menerangi kami dan tubuhnya memberi kekuatan kepada kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu sampai kami mengalaminya secara penuh dalam kehidupan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan. Kita lanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Yang pertama, penandatanganan berita acara pelantikan dan berita serah terima. Untuk dari Konferensi Santo Don Bosco, dari Bapak Henry ke Ibu Devina. Konferensi Santo Gabriel, Bapak Lukas. Konferensi Santo Ignatius Cimahi, dari Ibu Hotmian ke Bapak Petrus. Dan yang terakhir Konferensi Santo Mikael, dari Ibu Yayan ke Ibu Ana. Untuk nama yang disebutkan dipersilakan untuk maju ke depan. Dan dilanjutkan dengan proses serah terima secara simbolisasi. Terima dari yang berganti ketua dari Santo Ignatius dulu. Ignatius. Yang pertama dari Santo Ignatius. Dari Bu Hotmian ke Pak Petrus. Silakan boleh diangkat Bapak Ibu. Yang diserah terimakan itu adalah surat agregasi, buku notulen rapat, buku kas, dan saldo kas kecilnya. Kemudian dari Don Bosco. Untuk dari Don Bosco itu dari Bapak Henry ke Ibu Devina. Dipersilakan untuk maju ke depan. Dari Santo Mikael, Bu Yayan nggak hadir ya? Wakil dari wakilnya ke dari sebelumnya siapa wakilnya? Ya, Bu. Tidak ya, yang ke Bu Ana. Baik, boleh di tengah. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan dengan pesan dan kesan dari ketua konferensi yang lama yaitu Henry. Dipersilakan untuk maju ke depan.
hormati Romo Nugroho, Romo Badin, Ketua Dewan Daerah Cikristir, Suster, Bapak Ibu sekalian, dan para pengurus yang lama serta yang baru dilantik. Saya mengucapkan terima kasih selama 3 tahun kami menjabat. Sekaligus meminta maaf kalau banyak kesalahan kita selama menjabat 3 tahun, banyak kesalahan karena kesempurnaan bagi Tuhan. Ya, saya juga mengucapkan selamat untuk pengurus yang baru. Semoga Tuhan selalu menyertai dalam karya dan pelayanan kita selama 3 tahun ke depan. Dan seperti bacaan Injil hari ini, menjadi garam dan terang dunia. Semoga kita bisa menerangi mulai dari hal yang kecil, dari paroki kita, konferensi kita, sehingga kita bisa menjadi lebih besar lagi, bahkan bisa membantu keuskupan Bandung. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan dari ketua konferensi yang baru yang diwakilkan oleh Bapak Lukas. Dipersilakan untuk maju ke depan. Yang terhormat Romo Nugroho dan Romo Badin, Suster, Bu Dewi dari Dewir, Bu Christine juga dari BD, para Vincenzian semuanya, dan Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. Pertama-tama saya ucapkan syukur ya kepada Tuhan, karena kami nih dari pengurus dan ketua yang baru sudah dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam SSP ini mungkin memang bukan jabatan ya sebenarnya, kalau misalnya ketua dan pengurus itu kita hanyalah pelayan, kita hanyalah penyalur berkat dari para donatur yang baik hati sebenarnya. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih juga buat para anggota SSP yang telah memilih kami, mempercayakan kami untuk menjadi pengurus dan ketua periode 2026 sampai 2029. Dan tentu tidak lupa kami juga tetap mengharapkan kerjasama dari kita semua para Vincenzian agar SSP ini bisa lebih maju, bisa lebih berkarya, bisa lebih menggaung ya di paroki, terutama di Keuskupan Bandung. Akhir kata ya saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan yang terakhir, kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Daerah, yaitu Cikristir. Selamat siang semuanya, Suster, Bapak Ibu, Romo. Ya, pertama-tama juga terima kasih kepada Romo Nuk dan Romo Badin yang sudah mempersembahkan misa ini. Romo Nuk ini sebenarnya juga pendamping rohani dari SSP Bosco dan SSP Santo Mikael, jadi sudah paham betul gitu. Dan Romo Badin pendamping rohani dari konferensi Gabriel. Kalau Romo Ignatius pendampingnya Pastor Yaya ya. Ada lagi Santo Petrus di katedral itu. Pendampingnya belum ada sekarang ini, masih dalam penjajakan ya. Terima kasih juga kepada Suster, Bapak Ibu yang sudah mewakili kelompok kategorial lain, kategorial sosial dan kategorial rohani ya dari Keuskupan Bandung, pada organisasi Katolik dan juga mitra pelayanan SSP. Terima kasih juga kepada seluruh Vincenzian dan calon Vincenzian, mungkin banyak di sini calon Vincenzian, termasuk itu bayi kecil tadi, yang mendukung terlaksananya acara hari ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan pengurus BD Bandung ya. Sebenarnya orangnya ya di sini-sini juga gitu. Dan di antara konferensi juga sebenarnya pergantiannya ya, sekarang jadi ketua, besok jadi wakil, besok dia bisa jadi sekretaris. Kita muter-muter aja karena memang gak banyak gitu ya. Provisiat
kepada pengurus yang baru dilantik, selamat melanjutkan karya dan pelayanannya. Semoga bisa lebih banyak kegiatan, lebih banyak yang bergerak gitu ya, untuk membantu sesama kita yang memang membutuhkan gitu. Dan di sini pada tahun 2024 sampai 2027 sebenarnya suatu kesempatan bagi bukan hanya ketua dewan daerah saya di sini, bahkan ketua dewan wilayah SSW pun juga ada di Bandung gitu ya. Dewan wilayah ini mencakup dewan daerah Bandung, Bogor, dan Jakarta. Dan ketua dewan wilayahnya saat ini Debbie yang ada di belakang. Sudah cukup kerja keras. Nah ini saya hanya sekilas info ini. SSW Dewan Daerah Bandung ini akan mengadakan kegiatan dalam waktu dekat ini pada bulan Maret, tanggal 8 Maret, itu pengantar pengetahuan dasar untuk awam tentang pendampingan dan merawat lansia dan orang sakit. Mungkin di dalam kegiatan kita, dalam pelayanan kita sehari-hari, kita sering menemukan hal-hal seperti ini gitu kan, dimana mungkin kita masih bingung kadang kalau menemukan ada klien ataupun umat yang lansia tambah lagi sakit yang terbaring, kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Paling tidak untuk memberi kenyamanan kepada yang sakit atau kepada lansia ini. Nah itu akan dilaksanakan nanti pada bulan Maret. Semoga nanti banyak juga pesertanya gitu. Tahun lalu kami sudah mengadakan pelatihan BHD, bantuan hidup dasar, untuk di Keuskupan Bandung ini juga. Itu diadakan 2 kali pada bulan Juni dan Juli tahun lalu. Dan ini ya kami bersyukur sekali ya, ini pesertanya cukup antusias, makanya sampai 2 kali. Dan kita ini berkolaborasi, karena kalau SSW sendiri tidak akan sanggup. Kita berkolaborasi dengan Divisi Kesehatan dari Keuskupan Bandung, dari Komisi Keadilan dan Perdamaian, dan didukung dari 3 rumah sakitnya, Rumah Sakit Bungsu, Rumah Sakit Halmahera, dan Rumah Sakit Santo Yusuf. Dan sepertinya orang-orangnya ada hadir di sini juga itu. Ada Pak Saidi di belakang, dan Dr. Dimas, Dr. Adet, mungkin bisa berdiri Pak. Dan ini dari dengan apa? Kawan dari Laudato Si ya. Dari Perci Insani juga ada Bu Katrin dari mana lagi tuh? Ini untuk kegiatan yang akan datang juga kita masih berkolaborasi dengan ini komunitas ini gitu ya. Karena kita sebenarnya mengharapkan juga kita bisa SFC bisa berkolaborasi dengan kategori lainnya, seperti yang diharapkan oleh Monsinyur Anton Bapak Uskup juga sangat mengharapkan tidak hanya kategorial rohani yang bisa berkolaborasi sesama kategorialnya, tapi juga kategorial sosial. Mungkin dengan mengadakan satu kegiatan yang sifatnya keuskupan kali ya. Mungkin tak perlu yang terlalu besar-besar, tapi cukup memberi dampak. Karena sesuai dengan fokus pastoral tahun ini kan, berjalan bersama sehati sejiwa menjadi gereja yang relevan, berdaya, dan misioner. Jadi kita juga diutus menjadi misioner dalam kehidupan masa kini ya. Keadaannya mungkin berbeda dengan pada masa yang lalu yang mulia. Romono sudah menjelaskan cukup banyak tadi. Senang saya dengar bapaknya. Ya, itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin dari Romo untuk Romo Badi untuk menyampaikan sepatah 2 kata buat kita semua. Tadi bisa saya tutup mata terus, sebenarnya sama mikir mau ngomong apa gitu. Soalnya saya baru bergabung dalam komunitas ini SSW. Kebetulan saya baru pertama kali ikut pertemuan SSW Gabriel dan langsung ada pemilihan ketua waktu itu. Dan selama pertemuan itu saya hanya menghabiskan snack, bingung mau bahas apa. Saya hanya menghabiskan snack, kehadiran saya untuk menghabiskan snack saja waktu itu. Dan Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya berbagi cerita seperti yang tadi dikatakan oleh Romo bahwa garam itu kecil tapi
berpengaruh besar begitu dalam keberadaannya atau kehadirannya. Dan terang itu juga sama, terang itu tidak berguna kalau dia hanya percaya untuk dirinya sendiri begitu. Mungkin akan menyilaukan dirinya, dia tidak bisa melihat kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, waktu di seminari menengah dari kelas 1 dari kelas persiapan sampai kelas 3, 4 tahun saya di SMA di seminari. Dan selama 4 tahun itu saya tidak tahu siapa yang membantu membiayai pendidikan saya di seminari. Yang saya tahu bahwa bapak saya merantau untuk pendidikan saya, merantau ke negeri seberang, ke Malaysia. Dan ternyata setelah lulus baru saya tahu ada satu orang yang setia membantu meringankan biaya pendidikan saya. Dia itu salah satu suster dari kongregasi Putri Renya Rosari PRR. Setelah saya cari tahu, ternyata mantan kepala sekolah saya yang sebelumnya waktu saya SMP terkenal kejam dan sadis menghukum kami. Kalau kita tidak bisa pagi waktu SMP, beliau mendesak kita berduduk di atas pasir putih dengan celana harus dilipat, lutut harus benar-benar menyentuh pasir putih itu. Jadi selama doa pagi sampai selesai, sebelum masuk kelas, lutut kita masuk ke dalam tempurungnya. Tidak menonjol keluar lagi, tapi malah masuk ke dalam. Dan setelah saya mengetahui itu, saya sangat bersyukur. Dan waktu saya ketemu dengan dia setelah tahbisan kembali saya pulang, saya ketemu dengan dia, dan dia bersyukur sekali begitu ya waktu itu, karena menurut dia bantuan dia tidak banyak, hanya sedikit saja, tetapi berbuah begitu. Bapak Ibu, seperti garam juga, seperti yang dalam khotbah menurut juga menyampaikan banyak. Kalau kebanyakan nanti keasinan, makanannya jadi tidak laku. Sedikit tapi memberi rasa yang pas supaya orang benar-benar menikmati makanan itu. Cahaya juga kalau terlalu terang menyilaukan, orang bisa tabrakan atau bisa masuk ke lubang. Cahayanya pas-pasan sedikit, tapi bisa menyuruh orang supaya berjalan menuju pada kebaikan. Dan suster ini juga dia menjelaskan, dia memberinya sedikit, tapi sangat membantu keluarga saya untuk membiayai pendidikan saya waktu di seminari. Dan tadi Bang Munuk juga bilang soal salib. Ketika pertama kali saya ikut retret di Pratista, kalau Bapak Ibu sering ke sana gitu ya, dan di sana tuh ada salib yang tanpa tangan Yesusnya. Saya pikir Yesusnya itu cacat. Tapi ternyata setelah saya mendekati salib itu, di bawah tulisan itu ada yang masih ingat tulisan di bawah salib itu? SSW sudah menjawab sendiri. Kamu adalah tangan Ibu. Dari itu mari kita juga berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan, baik di dunia pendidikan atau membantu ekonomi keluarga di paroki kita masing-masing, karena kita adalah tangan Tuhan yang terpotong, yang sudah tersalibkan. Kita tidak memberi banyak, tapi akan sangat membantu jika sedikit yang kita beri itu benar-benar tepat sasaran dan memberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus berusaha, kita terus berkarya, karena Tuhan sudah memanggil kita, maka Dia juga akan terus menolong kita. Ada satu karya baik, Tuhan juga akan hadir dalam karya baik yang sudah kita laksanakan dan juga akan kita jalankan ke depannya. Dan untuk para pengurus baru, belajarlah dari pengurus lama, bagaimana mungkin mereka menangis, menjatuhkan air mata, bahkan ingus juga ikut dulu. Bagaimana mereka harus bekerja giat gitu ya, memberikan diri mereka dalam pelayanan. Sudah bekerja keras bukan membantu diri sendiri, tapi membantu orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Tapi justru itulah garam gitu ya. Garam tidak diciptakan atau dibuat hanya untuk pembuatnya menikmati, tapi orang lain juga menikmati. Hari kita juga hadir untuk memberi rasa, memberi warna, dan juga menyuluh jalan bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah dengan damai. Misa telah selesai. Syukur kepada Allah.
Baiklah, sebelum kita benar-benar mengakhiri acara kita pada hari ini, kita melanjutkan terlebih dahulu untuk sesi foto. Untuk sesi fotonya, untuk kepada para pengurus yang baru dilantik, dimulai dari